Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesian Ministry hari ini. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita semua mempersiapkan hati untuk beribadah bersama hari ini. Kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan bersama dan secara khusus dalam mendengarkan firman Tuhan. Doa saya melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, kita semua yang mengikuti ibadah hari ini merasakan kehadiran Tuhan, diberkati lagi oleh Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami semua ada waktu dan kesempatan lagi untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk kasih Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang terjadi terus-menerus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami mau siapkan hati untuk beribadah bersama, memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan suara-Mu lagi melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati semua tim worship yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan. Siapkan hati semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, supaya kami semua tanpa terkecuali kami diberkati lagi oleh Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memulai ibadah ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama.
Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat kita ketemu dalam ibadah hari ini. Tanpa terasa hari ini kita sampai minggu terakhir dari bulan Juli, tanggal 25 Juli 2021. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama seri terakhir, atau seri terakhir dari seri khotbah tentang penabur. Hari ini kita sampai kepada benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan saya juga mungkin sekaligus akan memberikan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian seri khotbah tentang penabur ini. Baik, sebelum kita melihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami percaya, hamba percaya Tuhan ada di sini, Tuhan ada di ruangan ini di mana hamba menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau juga berada di ruangan Bapak Ibu semua, di rumah Bapak Ibu, di tiap-tiap rumah tangga keluarga yang sedang mengikuti ibadah hari ini, yang sedang duduk dan mempersiapkan hati mereka untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat buat hamba, ingin hamba share, hamba sampaikan hari ini, khususnya seri terakhir dari seri khotbah penabur tentang benih yang jatuh di tanah yang baik ini, kembali menguatkan, menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang mendengarkannya. Kami semua tanpa terkecuali, kami merasakan kehadiran-Mu ketika firman disampaikan. Kami juga diberkati oleh Engkau lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita sampai kepada, saya sampaikan tadi, kita sampai kepada topik yang terakhir, atau tema yang terakhir dari seri khotbah penabur. Ya, hari ini kita sampai kepada benih yang jatuh di tanah yang baik. Dua ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13. Sebagai landasan bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita lihat. Injil Matius pasal 13, masih dalam Injil Matius pasal 13, tapi kita akan lihat ayat 8 dan 23. Ayat 8, kata Tuhan Yesus, "Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan arti dari tanah yang baik ini dalam ayat 23. Ayat 23 Tuhan Yesus katakan, "Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Oke, Bapak Ibu, sekarang ini saya dan anak-anak saya dengan Devia, Kenneth, dan Dara, kami sedang seru-serunya menonton sebuah film, sebenarnya mini seri yang ada di Netflix, yang judulnya Manifest. Ya, memang Ibu Sarah sering marah pada kami kalau kami sama-sama nonton film ini. Ibu Sarah bilang kami sudah addicted dengan film ini. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, ada yang menarik dari film ini yang ingin saya sampaikan mengawali khotbah ini. Sebenarnya Bapak Ibu, film atau mini seri yang judulnya Manifest ini diawali dengan sebuah kisah perjalanan atau penerbangan sebuah pesawat dengan nama Montego Airlines dengan nomor penerbangan 828 yang berangkat dari Jamaika ke New York, Bapak Ibu. Nah, diceritakan di tengah penerbangan perjalanan mereka mengalami turbulence yang cukup parah, tapi sebenarnya tidak lama, Bapak Ibu. Cukup parah turbulence-nya. Tapi itu saja. Setelah itu semua suasana bisa dikuasai oleh pilot dan co-pilot sehingga mereka terbang lagi seperti biasa dan mendarat di New York. Menurut tentunya mereka sebagai penumpang yang berangkat dari Jamaika, mereka mendarat di New York tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan. Tapi Bapak Ibu, yang menarik apa Bapak Ibu? Ketika mereka mendarat, atau paling tidak waktu pilot mulai melaporkan bahwa mereka sedang tolong dipersiapkan airport atau landasan di bawah karena mereka mau mendarat, airport di New York kaget luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena di New York waktu itu mereka sudah menunggu pesawat Montego Airlines dengan nomor penerbangan 828 itu dari 5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya New York sudah menunggu pesawat itu, atau ya 5 tahun, dan sebenarnya sudah menganggap pesawat itu jatuh, tidak tahu di mana, tidak bisa ditemukan, dan semua keluarga sudah tahu bahwa semua keluarga mereka yang berada di pesawat itu telah meninggal. Mereka begitu terkejut, kaget, kenapa tiba-tiba sekarang pesawat dengan nama Montego Airlines dengan nomor penerbangan 828 mau minta mendarat, padahal sudah dianggap 5 tahun yang lalu sudah hilang, Bapak Ibu. Oke, itu awal dari cerita itu. Tapi Bapak Ibu, pendek cerita, setelah mereka mendarat, diizinkan mendarat, mereka turun. Semua keluarga yang menanti mereka, menunggu mereka, Bapak Ibu, menangis karena mereka begitu terkejut. Ternyata keluarga yang mereka sudah dianggap sudah hilang, ada yang menganggap sudah meninggal 5 tahun yang lalu, sekarang mereka bisa bertemu kembali.
Nah, yang menarik Bapak Ibu diceritakan dalam movie ini seterusnya, orang-orang atau para penumpang dari pesawat Montego Airlines 828 tadi punya semacam kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka bisa kadang-kadang bisa mendengar sesuatu, atau kadang-kadang mereka juga bisa mendapatkan semacam vision. Mereka bisa melihat sesuatu. Dan semua yang mereka dengar, semua yang mereka lihat itu berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Semacam warning, semacam peringatan buat mereka. Sehingga semua mereka yang mendapatkan vision dan pendengaran-pendengaran yang aneh seperti itu, mereka menyebutnya itu sebagai, mereka sebut dengan calling. Jadi tiap kali dapat apa-apa mereka bilang, kamu dapat calling ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata orang-orang dengan vision, dengan calling tadi, khususnya para penumpang dari Montego Airlines tadi, tidak bisa langsung diterima oleh semua masyarakat di New York pada waktu itu. Ada yang menganggap mereka sebagai orang suci, orang kudus, karena mereka bisa mendapatkan penglihatan, bisa mendengar sesuatu, dan bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ada juga orang yang menganggap mereka orang aneh. Ada yang menganggap mereka sebagai penganut pengajaran sesat. Ada yang menganggap mereka sebagai kelompok orang yang sangat berbahaya untuk masyarakat di sekitar di New York. Sehingga ada grup-grup tertentu yang berusaha untuk membasmi mereka, membunuh bukan tidak hanya mereka, tapi juga keluarga-keluarga mereka. Sehingga, ya Bapak Ibu, itu kira-kira cerita sedikit dari manifest yang sedang saya nonton sekarang. Apa hubungannya movie ini dengan khotbah saya hari ini, Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu akan lihat, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi, yang pasti hari ini kita sampai kepada seri terakhir dari seri khotbah tentang penabur, seperti saya sampaikan tadi. Dan hari ini, kita akan sama-sama melihat jenis tanah yang terakhir, yaitu tanah yang baik. Inilah jenis tanah terakhir dari perumpamaan penabur yang Tuhan Yesus sampaikan. Jenis tanah terakhir di mana benih atau firman Allah itu ditaburkan. Tapi Bapak Ibu, saya rindu dalam menutup seri khotbah ini, kita mau lebih banyak sebenarnya memakai untuk mengevaluasi diri kita, hati kita masing-masing, ya. Sehingga saya mencoba untuk, mari sama-sama kita melihat, atau saya mencoba untuk mengulang kembali beberapa khotbah atau 3 khotbah sebelumnya. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa kesimpulan dan summary untuk kita. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingat khotbah Ibu Sarah tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Boleh dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan atau tanah di pinggir jalan ini sebenarnya menggambarkan tentang satu jenis tanah yang keras. Dan tanah yang keras di pinggir jalan ini langsung bisa kelihatan, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingat khotbah Ibu Sarah jelaskan, ini sebenarnya gambaran tentang hati dari orang-orang yang hatinya sudah tebal, yang hatinya sudah keras, sehingga mereka jelas-jelas menolak Injil. Kelompok pertama yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan tanah di pinggir jalan menggambarkan hati kita atau hati manusia, hati orang yang jelas-jelas sudah menebal, keras, dan menolak kebenaran, menolak Injil. Yang kedua, Bapak Ibu ingat khotbah saya tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya, ingat tanah berbatu kelihatannya benih yang tumbuh itu subur karena rupanya di tanah berbatu ada tanah. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu ingat khotbah saya, tanahnya itu tipis. Sehingga tumbuhan atau benih itu bisa tumbuh sebentar saja, kelihatannya subur, kelihatannya nanti akan berbuah lebat, tapi rupanya di bawahnya sebenarnya adalah dasar dari tanah itu adalah tanah yang berbatu. Sehingga benih yang tumbuh, waktu dia kena panas matahari, dia mati, Bapak Ibu. Dan khotbah saya menjelaskan bahwa jenis tanah ini menggambarkan hati atau kondisi orang yang mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan, mereka meresponinya dengan cepat, karena mereka hanya meresponinya berdasarkan emosi mereka, dengan penuh antusias, dengan penuh gairah. Mereka mengatakan, oh saya terima Tuhan Yesus, saya sekarang sudah Kristen. Mereka terlihat aktif melayani, Bapak Ibu, terlihat seperti orang Kristen yang serius melayani Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi ketika tantangan datang, penganiayaan datang, penindasan datang, tanah jenis yang kedua, Bapak Ibu ingat khotbah saya diceritakan bahwa tanah jenis seperti ini, atau orang-orang Kristen jenis seperti ini, akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tidak menolak, mereka menerima dengan gembira katanya, dengan antusias awalnya. Tapi ketika tantangan itu datang, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka katakan, I'm done, saya done dengan Tuhan. Khotbah yang ketiga yang disampaikan Ibu Sarah minggu lalu tentang benih yang jatuh di semak berduri. Jenis tanah ini adalah jenis tanah yang ditumbuhi oleh benih yang baik sebenarnya. Tetapi juga kalau Bapak Ibu ingat khotbah minggu lalu, benih yang baik ini tumbuh bersama-sama dengan semak duri. Yang justru diceritakan, disampaikan oleh Ibu Sarah, semak duri ini yang justru tertanam lebih dalam dari benih yang baik tadi. Sehingga akhirnya menghalangi nutrisi bagi tanaman dan benih yang baik, bahkan merampas. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, Ibu Sarah pakai istilah mencekik benih yang baik, sehingga akhirnya mati. Dan
tanah di semak atau semak duri, tanah yang ada semak duri ini menggambarkan hati orang yang mengatakan dia Kristen, dia menyembah Tuhan. Tapi ketika di tengah perjalanan hidup mereka, perjalanan iman mereka, mereka dikalahkan oleh kekhawatiran dunia ini, mereka dikalahkan oleh kesenangan dunia ini. Kekhawatiran dunia, kesenangan dunia, kekayaan merampas firman Tuhan itu dari hidup mereka. Sehingga akhirnya mereka juga mati secara rohani. Karena mereka seperti hidup di dua dunia. Sepertinya mereka menyembah Tuhan, tapi sebenarnya mereka juga menyembah atau mengidolakan kekayaan, harta duniawi, kesenangan duniawi. Sehingga digambarkan tanah jenis tanah yang ketiga juga akhirnya Bapak Ibu mati. Tanah pertama, pinggir jalan jelas menolak. Jelas tanah jenis ini adalah tanah yang tidak mungkin berbuah, tidak mungkin diselamatkan. Jenis tanah yang kedua, tanah yang berbatu, sepertinya menjadi Kristen, mereka mendengar firman Tuhan, mereka meresponi dengan penuh antusias, tapi sebenarnya hanya emosi saja. Mereka kelihatan aktif melayani, mereka menjadi orang Kristen yang serius sepertinya. Tapi ketika tantangan pergumulan datang, penganiayaan, penindasan, mereka tinggalkan Tuhan, mereka dan dengan Tuhan, dan sampai mereka mati, mereka tidak kembali dengan Tuhan. Tanah semak duri Bapak Ibu. Jadi Kristen, terima Tuhan Yesus mungkin, sepertinya melayani Tuhan. Tapi ketika melihat tawaran kekayaan, tawaran kesenangan dunia, mereka juga kalah, iman mereka rontok, iman mereka mati. Sehingga jenis tanah yang kedua dan ketiga pun tidak diselamatkan, tidak bisa berbuah. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita melihat jenis tanah yang keempat pagi ini, tanah yang baik, saya mau ingatkan jangan lupa satu hal. Biasanya ketika kita ingin menekankan tentang sesuatu, kalau kita rasa itu penting, apa yang kita lakukan? Kita mengulangnya terus, mengulangnya berkali-kali. Ibu Sarah sering bicara kepada anak-anak di rumah, nggak apa-apa, Mama ulang bicara terus ini. Bagaimana relation kalian dengan Tuhan? Apa sudah terima born again atau belum? Ya, dia terus ingatkan bahwa ingat Tuhan Yesus akan datang kembali, jaga hidup rohani. Tiap malam dalam persekutuan keluarga, terus diulang. Ibu Sarah sering sampaikan, nggak apa-apa kalian marah, tapi Mama mau ulang terus karena bagi Mama ini penting. Bapak Ibu, dan demikian juga dalam Alkitab, dalam kita menggali Alkitab khususnya secara ilmu hermeneutika atau ilmu menafsir ayat Alkitab. Kalau ada poin, ada cerita atau bagian firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, yang diulang beberapa kali, itu berarti ada pesan yang sangat penting di dalamnya. Ada satu pesan penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Perumpamaan penabur ini pun seperti itu Bapak Ibu. Diulang 3 kali dalam perjanjian baru. 3 Injil mencatat tentang perumpamaan ini. Matius pasal 13, 1-8 yang kita pelajari. Tapi ayat paralelnya adalah Markus 4 ayat 1-9 dan juga Lukas pasal 8, 4-8. Perumpamaan yang sama, perumpamaan tentang penabur ini diulang lagi. Sehingga Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin bahwa perumpamaan tentang penabur yang sedang kita dengarkan sekarang bukan kebetulan. Selain memang ditulis berkali-kali dalam Alkitab, berarti ada satu pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan. Tapi saya yakin bukan hanya pada zaman itu, zaman Tuhan Yesus. Khususnya pada masa sekarang, zaman sekarang, apalagi dengan melihat semua situasi, kondisi dunia yang saya sampaikan dalam khotbah saya 2 minggu lalu. Saat-saat sekarang ini, saya semakin yakin bahwa tidak kebetulan Tuhan memimpin kami atau saya Ibu Sarah sebagai hamba Tuhan, khususnya Bu Sarah, dalam menyusun tema-tema khotbah minggu-minggu ini, baik di hari Minggu maupun di doa Jumat. Kita belajar tentang penabur, perumpamaan penabur. Di Jumat kita belajar tentang surat kepada 7 jemaat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan sedang mengingatkan kita semua, saya, keluarga saya, dan Bapak Ibu, melalui seri khotbah ini untuk apa? Mengevaluasi, mengoreksi diri kita, khususnya iman kita masing-masing. Di zaman yang semakin mengerikan ini. Tidak saja secara fisik, tapi mengerikan secara rohani. Bagaimana ketika tantangan-tantangan itu datang? Ketika kita diperhadapkan dengan penganiayaan dan penindasan. Penganiayaan tidak secara fisik mungkin, tapi secara mental, secara intelektual terhadap iman kita. Bagaimana kita? Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Bagaimana iman kita? Saya yakin seri khotbah ini sangat penting untuk semua kita. Apalagi Bapak Ibu kalau lihat YouTube Bapak Ibu, di mana para hamba Tuhan, pengamat nubuatan Alkitab semakin yakin bahwa waktunya tidak lama lagi. Sebelum saya memberikan beberapa kesimpulan dan juga beberapa pokok penting sebagai evaluasi dan tantangan buat kita semua, mari kita lihat sebentar Bapak Ibu jenis tanah yang keempat. Benih yang jatuh di tanah yang baik, atau jenis tanah yang keempat, tanah yang baik. Sekali lagi kita telah mempelajari 3 jenis tanah yang ke atasnya benih firman Tuhan ditaburkan. Sayangnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak satu pun dari ketiga tanah itu dapat membuat benih itu berbuah.
baik yang di pinggir jalan, berbatu, maupun yang bertumbuh bersama dengan semak duri. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada dari tanah itu, 3 jenis tanah itu yang bisa membuat benih itu bertumbuh. Nah sekarang, lihat Matius pasal 13 ayat 8. Apa yang Yesus katakan? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan ini penjelasan Tuhan Yesus dalam ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dipakai kata suniemi dalam bahasa Yunani. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kali ini Bapak Ibu, benih tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di tengah semak duri, tapi di tanah yang baik. Artinya, jatuh di hati orang-orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan menarik, Lukas pasal 8 ayat 15 sebagai bagian paralel dari perumpamaan ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengerti, khususnya dengan kata suniemi yang dipakai. Lihat, Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah, kata Lukas, orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu, sekali lagi, perhatikan Lukas 8:15 menjelaskan tentang kata suniemi. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Seperti yang kita ingat Bapak Ibu, ingat sebenarnya tanah jenis tanah keempat ini benar-benar bertolak belakang dengan jenis tanah yang pertama. Jenis tanah yang pertama tidak dapat mengerti dan tidak menerima firman itu karena apa? Hati mereka keras, menolak. Tapi jenis tanah yang keempat, benih itu jatuh di apa? Hati yang baik, dan hati yang baik itu tidak saja mendengar, tapi menerima, menyimpan dalam hati dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, jika orang kategori pertama, ini beberapa kesimpulan tentang tanah yang baik. Jika orang kategori pertama yang digambarkan dengan jenis tanah pertama maksudnya memiliki hati yang keras, di sini tanah yang baik memiliki hati yang baik, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Jika kategori kedua, orang kategori kedua tidak memiliki ketahanan dan segera jatuh, bahkan mati begitu terjadi penindasan, penganiayaan, di sini tanah yang baik, mereka memiliki ketekunan, kata firman Tuhan. Mereka mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mereka tidak menyerah ketika pencobaan, penindasan, penganiayaan itu datang menyerang hidup mereka. Mereka terus dalam Tuhan, mereka terus hidup dalam Tuhan, mereka terus menyembah Tuhan. Jika pada kategori atau orang kategori ketiga, firman Tuhan dihimpit oleh segala macam kekhawatiran dan berbagai keinginan kesenangan lain, kesenangan dunia ini, bahkan mencekik benih yang baik katanya. Tapi di sini di tanah yang baik, perhatikan, firman Tuhan itu disimpan di dalam hati mereka. Firman itu menduduki tempat tertinggi dalam hati mereka dan tidak tergantikan oleh hal-hal lain. Sepanjang hidup mereka, mereka tetap menempatkan menjadikan Tuhan yang terutama, yang utama. Menempatkan firman Tuhan, ketaatan di atas segala-galanya. Inilah kategori berbuah yang disebut oleh Tuhan Yesus dengan jenis tanah yang keempat. Sehingga Bapak Ibu, marilah kita semua menjadi orang-orang yang termasuk dalam kategori ini. Ini selalu doa saya dan Ibu Sarah. Sehingga kita akan menghasilkan banyak buah bagi Tuhan, bagi sesama. Hanya jenis tanah inilah, atau hanya jenis hati seperti inilah yang dapat diselamatkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Jenis tanah yang baik ini adalah jenis tanah atau jenis menggambarkan jenis hati dari kita, hati orang, hati manusia yang benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Benar-benar menerima keselamatan kekal. Benar-benar menjadi Kristen. Kristen yang sesungguhnya, Kristen sejati, bukan Kristen-Kristenan. Tanah keempat menggambarkan orang yang hidupnya berbuah dalam arti hidupnya itu terus menjadi berkat. Imannya adalah iman yang sangat dalam, imannya adalah iman yang menyelamatkan, yang tetap kuat walaupun berbagai macam tantangan pergumulan hidup itu datang menyerang mereka. Bapak Ibu jangan lupa, tanda utama dan terpenting untuk mengidentifikasikan apakah kita atau apakah orang-orang di sekeliling kita, sahabat, keluarga kita, teman-teman di gereja,
Apakah mereka jenis tanah yang keempat? Apakah mereka sudah diselamatkan? Tandanya yang terpenting adalah perhatikan apakah mereka sudah menghasilkan buah atau tidak. Apakah mereka sudah menghasilkan buah ketekunan, buah kesetiaan? Apakah mereka sudah menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup mereka? Bukan kekhawatiran, bukan kekayaan dunia, bukan kesenangan dunia. Apakah mereka menghasilkan buah Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5, 22-23 yang Ibu Sarah juga sudah sampaikan dalam khotbah yang lalu? Paulus katakan apa? Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, saya yakin orang yang sudah benar-benar diselamatkan adalah orang-orang yang menghasilkan buah roh ini. Tidak ada orang yang mengatakan saya sudah terima Tuhan Yesus, nama saya sudah tercatat di surga, saya sudah mendapatkan hidup kekal, tapi tidak ada kasih dalam hidupnya, tidak ada sukacita dalam hidupnya, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, tidak sabar, tidak murah hati, tidak baik hatinya, tidak setia sampai akhir. Tidak mungkin, saya rasa tidak ada penguasaan diri. 3 jenis buah, kita lihat lebih lanjut, 3 jenis buah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Berbicara tentang apa Bapak Ibu? Di sini, bagian ini sedang berbicara tentang seberapa maksimalkah kita berbuah bagi Tuhan. Seberapa maksimalkah Bapak Ibu dan saya mengikut dan mentaati Tuhan. Bukan masalah berapa banyak buah yang kita hasilkan, tetapi sejauh mana dan seberapa maksimalkah Bapak Ibu dan saya, kita semua dalam meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak usah melihat karunia atau talenta orang lain, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang sampai menjadi iri hati karena melihat ada orang lain yang diberikan karunia lebih oleh Tuhan. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu seberapa banyak karunia talenta yang diberikan kepada kita. Sekarang persoalannya, apakah kita memakainya, menggunakannya secara maksimal? Apakah Bapak Ibu dan saya, kita semua menggunakan talenta, harta, waktu, komitmen kita secara maksimal kepada Tuhan, sesuai yang Tuhan inginkan dan Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya? Kalau waktu mungkin, Bapak Ibu katakan, semua kita punya waktu yang sama. Betul. Tapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Seberapa banyak kita mempergunakan waktu itu juga untuk memuliakan Dia. Tapi kekayaan, talenta Bapak Ibu, contoh, tentunya berbeda. Sehingga pertanyaan adalah, apakah kita sudah memakainya, menggunakannya sesuai dengan yang Tuhan berikan dan Tuhan inginkan dari kita? Apakah hidup kita sudah berbuah bagi sesama kita? Kita sudah menggunakan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk harta, tenaga kita, talenta kita, secara maksimal. Yang pasti Bapak Ibu, jangan lupa, tanah yang baik dilihat dari buahnya. Garis bawahi kalimat ini. Tanah yang baik nampak jelas dari buahnya. Ini tidak bisa ditipu. Ini tidak bisa disamarkan, tidak bisa dibuat-buat. Kekristenan sejati yang sudah born again, terima Tuhan Yesus, tidak bisa ditipu. Tidak bisa disamar, tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu sehingga kelihatan Kristen. Jika kita mendengar firman Tuhan itu dan menerimanya dalam hati, jangan lupa ingat, saya jelaskan kata hati yang dimaksud oleh firman Tuhan. Tiap kali Alkitab berbicara hati, itu menyangkut emosi, kehendak, dan juga pikiran kita. Sehingga ketika yang saya maksudkan waktu menerimanya dalam hati, artinya bukan hanya emosi saja, penuh antusias awalnya, tapi akhirnya lama-kelamaan mati. Tapi menerima dalam secara emosi, tapi juga kehendak dan pikiran. Salah satu buah terpenting adalah ketaatan Bapak Ibu dan saya. Ketaatan kita dalam menjawab panggilan Tuhan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Bapak Ibu. Dan Alkitab katakan, sekali lagi, hanya tipe tanah seperti inilah, hanya kelompok orang yang seperti inilah yang benar-benar mendapatkan keselamatan kekal. Bapak Ibu, ada poin penting yang lain yang harus kita ingat juga dari poin ini, dari tanah yang baik. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, menjadi orang Kristen yang tidak berbuah merupakan sebuah ironi, sesuatu yang harusnya tidak ada. Atau dengan kata lain, kalau saya bisa pakai kata yang lebih simpel, tidak ada orang Kristen sejati yang hidupnya tidak berbuah. Tidak mungkin. Kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah berbuah, pasti sudah bertobat, menerima keselamatan kekal, pasti akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbuah adalah bukti seseorang itu adalah murid Kristus. Mereka yang tidak berbuah, mereka yang mengejar keinginan duniawi sehingga tidak berbuah, Tuhan Yesus katakan apa? Bukanlah murid Kristus. Jadi apa yang harus kita buat Bapak Ibu? Tidak ada lain. Bertobat dan kembalilah kepada pokok anggur.
Mari sama-sama kita lihat kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15, Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini walaupun mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya. Yesus katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu apa? Dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Sehingga gimana caranya hidup kita bisa berbuah banyak, Bapak Ibu? Tidak ada jalan lain. Bertobat. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kembali kepada pokok anggur. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita abaikan keinginan kita akan kekayaan, kesenangan duniawi. Mari kita sama-sama menjadi orang Kristen sejati, memikul salib, mengikuti Tuhan kita setia sampai akhir. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau kita tidak melakukannya? Perhatikan kata Tuhan Yesus ini sekali lagi. Jelas. Kalau kita tidak bertobat, tidak terima Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Tuhan Yesus kenapa? Dipotongnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ya dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Baik Bapak Ibu, sekarang mari sama-sama mengakhiri khotbah ini. Saya mau menyampaikan beberapa kesimpulan dan tantangan buat kita semua. Ada beberapa kesimpulan dari seri khotbah tentang penabur ini, Bapak Ibu. Ini hanya summary, mengulang yang lalu, tapi sebagai mungkin bahan evaluasi buat kita. Yang pertama, kesimpulan saya pertama, hati-hati dengan cara kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini benar-benar poin utama dari perumpamaan ini. Bapak Ibu lihat khususnya Lukas pasal 8 ayat 18, sebagai ayat paralel. Yesus katakan apa? Yesus berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jangan lupa Bapak Ibu, firman Allah dapat ditaburkan kepada macam-macam orang. Namun hasilnya akan berbeda tergantung pada kualitas hati orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Sehingga hati-hatilah sekali lagi dengan cara kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita hanya mendengar saja, atau setelah mendengar firman Tuhan itu, apakah kita juga menerimanya dan menyimpannya dalam hati? Artinya menyimpan dalam emosi, pikiran, dan kehendak kita. Sehingga makanya saya selalu ingatkan, tiap kali Bapak Ibu dengar firman Tuhan, hati-hati, fokus, hati-hati, jangan tidur kalau di gereja atau kalau lagi dengar khotbah, Bapak Ibu. Jangan lihat handphone. Bapak Ibu, sekali lagi, yang dimaksud oleh Tuhan di sini bukan sekedar mendengarkan firman, tapi bagaimana cara kita mendengarkannya, bagaimana kita meresponi. Ingat apa yang saya khotbah saya, keputusan akan tinggal keputusan. Kecuali ketika kita bertindak, kita berubah, hati kita berubah, hidup kita berubah. Pertama, hati-hati dalam mendengarkan firman. Kedua, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang percaya sejati yang benar-benar telah menerima keselamatan kekal, yang benar-benar telah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan selamat selama-lamanya, Bapak Ibu. Artinya jika kita telah born again, menerima keselamatan kekal, keselamatan itu tidak akan hilang, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus mempertegas melalui perumpamaan ini bahwa keselamatan kekal tidak bisa dilepaskan dengan ketekunan, yang namanya ketekunan, ketaatan, dan juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan yang berbuah. 3 komponen rohani ini, Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Keselamatan, ketekunan, hidup berbuah, hidup menghasilkan buah adalah satu kesatuan utuh yang harusnya ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen sejati, sebagai tanah yang baik. Artinya, orang yang sudah diselamatkan sekali lagi pasti akan terus percaya kepada Tuhan, akan terus menghasilkan buah, akan terus mentaati Tuhan Yesus, mentaati Kristus sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, yang pertama, hati-hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, jelas Alkitab katakan yang sudah selamat tetap selamat.
Mereka akan terus percaya Tuhan, akan terus menyembah Tuhan, terus akan menghasilkan buah sampai Tuhan datang kembali. Dan ketiga, setiap orang yang menerima firman itu, dari perumpamaan penabur ini katakan semua jenis tanah itu akan menerima panas matahari, Bapak Ibu. Artinya setiap orang yang menerima firman itu harus menghadapi panasnya matahari, apapun bentuknya. Mungkin itu kabar buruknya, semua kita akan menghadapi penganiayaan, penindasan nanti. Semua kita pasti akan mendapatkan tantangan yang sama tentang kekhawatiran, kesenangan hidup. Sekarang bagaimana kita meresponinya? Apakah kita bertahan? Mungkin kabar buruknya adalah semua kita akan menghadapi itu. Tapi jangan lupa khotbah saya beberapa minggu lalu, ada kabar baik. Kabar baiknya paling tidak ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa, setan tidak dapat menandingi Tuhan. Setan tidak dapat mengendalikan matahari. Terbit dan terbenamnya matahari ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat Matius 5 ayat 45 katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan kata lain, Tuhan yang sama yang menyalakan panas pada orang yang membencinya, juga akan menyalakan panas pada mereka yang mengasihinya. Semua kita akan menghadapi tantangan, tapi jangan takut. Berita baiknya, setan tidak bisa menandingi Tuhan. Ketika Tuhan sudah selamatkan Bapak, Ibu, dan saya, Dia sudah memegang kita. Setan tidak bisa mengambil. Ketika kita sudah punya iman yang kokoh di hadapan Tuhan, setan tidak bisa merebutnya. Kabar baik yang kedua, Bapak Ibu, jangan lupa tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan buat kita orang-orang percaya dari Tuhan, dari Allah yang berdaulat. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi miliknya, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga kita, termasuk di saat dimana kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Banyak orang datang kepada saya dan Bu Sarah, Pak Riki, saya udah gak tahan dengan pergumulan ini. Bagaimana saya bisa bertahan dengan tantangan yang bertubi-tubi? Sehingga Bapak, Ibu, saya dan Ibu Sarah membawa orang kepada titik awal, titik paling penting. Sudah terima Tuhan Yesus atau tidak? Kalau Bapak, Ibu, kalau kita semua sudah terima Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong, menguatkan, menjaga kita. Allah yang berdaulat itu yang telah menyelamatkan kita, saya yakin akan melindungi kita. Dia sendiri akan membimbing kita di masa-masa sulit sekalipun, termasuk di mana kita tidak mampu menghadapinya, Bapak Ibu. Dia terus melihat kita dan akan memberikan kita kekuatan. Itu berita sukacita buat Bapak, Ibu, dan saya. Yang keempat, jangan lupa juga satu hal yang tidak kalah penting, Bapak Ibu. Melalui belajar perumpamaan ini, ingat selalu bahwa perumpamaan ini tidak hanya mengingatkan kita untuk mengevaluasi jenis tanah seperti apakah saya, tapi perumpamaan penabur ini ketika saya pelajari juga sedang mengingatkan kita bahwa kita juga harus selalu menjadi penabur benih firman Allah bagi sesama kita, bagi mereka yang belum percaya, entah itu keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Taburlah firman Tuhan itu dengan bijaksana dan benar. Jadilah pemberita Injil yang benar, jadilah saksi yang baik bagi Kristus. Bagikan firman Tuhan dengan siapapun, kapanpun kita bertemu dengan orang yang belum percaya. Tapi lakukan dengan bijak. Ketahuilah tiga jenis tanah pertama pasti akan menghambat Injil itu untuk bertumbuh kalau hati mereka masih menjadi pinggir jalan, berbatu, dan semak duri. Mereka tidak akan berbuah. Tapi dari semua yang Bapak Ibu tabur, dari semua orang yang Bapak Ibu sudah beritakan Injil, pasti saya yakin Bapak Ibu ada di antara mereka yang menjadi tanah yang baik. Kalau kita terus taburkan benih firman Tuhan, kita terus mendoakan mereka. Jangan lupa ketika kita membagikan Injil kepada orang lain, sekali lagi, yang keempat, sebagian benih akan jatuh di pinggir jalan, ada juga yang kemungkinan jatuh di tanah berbatu, di antara semak duri. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau ulang lagi, beberapa juga pasti akan jatuh di tanah yang baik. Tugas Bapak, Ibu, dan saya hanya satu: beritakan, sampaikan, bagikan Injil, berdoa untuk mereka yang telah mendengar berita Injil yang kita sampaikan, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan yang empunya hidup manusia. Bapak, Ibu, walaupun mungkin ya, ketika kita melakukan panggilan kita, atau saya sebut meminjam istilah film manifest tadi, calling ini secara terus-menerus berulang-ulang, mungkin kita dianggap orang aneh, mungkin kita dianggap penganut ajaran sesat, dan lain sebagainya. Kalau orang tua terus ulang-ulang bagian firman Tuhan kepada anak-anak, mungkin anak jadi kesal, jadi jengkel, jadi marah kepada kita. Kita dianggap aneh, kita dianggap penganut ajaran sesat, mungkin ajaran setan. Tapi Bapak, Ibu, selama kita yakin bahwa inilah calling dari Tuhan, dan semua ini kita lakukan agar orang-orang, keluarga, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, di sekeliling kita, supaya mereka bisa diselamatkan, lakukanlah. Beritakanlah. Para penumpang dalam pesawat Montego Air
Airlines dengan nomor penerbangan 828 itu yakin bahwa calling yang mereka dapatkan itu punya tujuan yang baik untuk menyelamatkan orang lain, sehingga walaupun dianggap aneh, bahkan mau dibunuh, mereka tetap melakukannya. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita sebagai penutup dari seri khotbah ini, jenis tanah yang manakah kita? Yang pasti hanya jenis tanah yang keempat, tanah yang baik, yang akan mendapatkan hidup kekal, yang mendapatkan keselamatan, yang sudah pasti akan mendapatkan keselamatan kekal. Saya mau menutup khotbah saya dengan dua cerita atau dua momen yang menarik, khususnya kalau Bapak Ibu yang mengikuti NBA Final hari Selasa malam kemarin, di mana tim Milwaukee Bucks keluar sebagai juaranya setelah mengalahkan tim Phoenix Suns 4-2. Walaupun Ibu Sarah khotbah 2 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, Ibu Sarah berdoa supaya Suns bisa menang karena head coach dari Suns, Monty Williams, adalah seorang anak Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi Bapak Ibu, ada dua cerita menarik sebagai penutup ya dari NBA Final kemarin. Pertama tentang Giannis Antetokounmpo. Sorry kalau saya salah sebut namanya. Bintang utama dari Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo lahir di Athena, Yunani. Tapi rupanya mereka keluarga atau berkebangsaan Nigeria yang menjadi imigran di Yunani, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Nah, waktu di Yunani, keluarga Giannis Antetokounmpo ini keluarga yang susah, keluarga yang menderita, keluarga yang miskin di Yunani. Bahkan tidak hanya miskin secara materi, mereka berapa kali juga harus menghadapi tindakan atau urusan deportasi dengan pemerintah setempat karena dianggap mereka ilegal. Sehingga hidup mereka penuh pergumulan. Giannis katakan waktu dia diinterview setelah dia menang memimpin Milwaukee Bucks kemarin, saya lahir dari keluarga yang miskin. Mama saya harus menjual apa saja di pinggir jalan supaya kami bisa hidup. Tapi pendek cerita Bapak Ibu, satu waktu ada seorang pelatih basket menemukan mereka. Giannis punya 2 saudara lain, sehingga mereka 3 bersaudara. 3 bersaudara yang sering main basket di jalanan. Seorang pelatih basket menemukan mereka bertiga, kemudian mengajak mereka ke gym lah, ke tempat latihan, kemudian melatih mereka lebih baik lagi untuk jadi pemain basket. Pendek cerita, 3 bersaudara Antetokounmpo ini akhirnya masuk menjadi pemain NBA. 2 menjadi anggota atau tim pemain dari Milwaukee Bucks, satunya menjadi pemain dari Lakers. Dan Bapak Ibu, setelah menjadi pemain NBA terkenal, termasuk papan atas dari NBA, Bapak Ibu tahu Giannis punya gaji berapa? Salary-nya dalam waktu 5 tahun kontrak dia dengan Milwaukee Bucks, 228.200.000 US dollar. 228 million Bapak Ibu untuk 5 tahun. Sehingga diperkirakan gaji Giannis sekarang per tahun adalah 45 million Bapak Ibu, sekitar 45.640.000 US dollar. Hidup Giannis berubah setelah dia ditemukan oleh seorang pelatih basket. Dilatih basket, dia sekarang menjadi pemain NBA terkenal. Yang tadinya hidup di jalanan, keluarga miskin, sekarang berubah 180 derajat. Bapak Ibu, demikian pula dengan kita. Orang percaya, orang Kristen, ketika kita ditemukan Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita berubah 180 derajat. Kita yang hidup bergelimang dengan dosa, diangkat oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan karena anugerahnya, sehingga kita bisa mendapatkan hidup kekal. Yang kedua Bapak Ibu, cerita atau momen menarik yang kedua yang menarik perhatian saya adalah ketika pelatih Phoenix Suns yang kalah dari Milwaukee Bucks, yang diceritakan Ibu Sarah kemarin, Monty Williams. Waktu tim Milwaukee Bucks lagi merayakan kemenangan mereka, Monty Williams masuk ke locker room, khusus datang ke locker room dari Milwaukee Bucks yang lagi celebrate kemenangan mereka. Dia memeluk Giannis, dia memeluk para pemain Milwaukee Bucks. Dia katakan, kalian hebat, kalian sudah menjadi yang terbaik. Tapi menarik Bapak Ibu, Monty Williams katakan, terima kasih juga karena karena bermain dengan kalian sudah menjadikan saya juga pelatih yang lebih baik. Dan karena bermain dengan kalian, tim yang hebat, kalian sudah menjadikan tim saya juga menjadi tim yang lebih baik. Bapak Ibu, dalam sejarah NBA katanya tidak pernah ada head coach yang melakukan seperti yang dilakukan Monty Williams. Timnya kalah tapi dia datang ke locker room tim yang mengalahkan timnya. Dia katakan ini berat, tapi saya mau masuk ke sana dan saya mau beri congratulations, selamat buat mereka. Ini bukti buah roh, bukti Kristen sejati, bukti kerendahan hati Bapak Ibu yang tidak bisa dibuat-buat. Ini lahir dari hati yang sudah bertobat, hati yang sudah berubah. Dan doa saya, Bapak Ibu dan saya menjadi seperti tanah yang baik, benih yang tumbuh
dan akhirnya berbuah, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita menjadi kesaksian. Dan yang paling penting, iman kita bisa terus bertahan. Kita bisa terus menang ketika tantangan pergumulan itu datang melanda hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Menutup seri khotbah penabur, belajar di tanah yang baik, bahkan menyimpulkan seri khotbah ini. Sekali lagi hamba berdoa, bagian-bagian pokok-pokok penting yang sudah hamba sampaikan menjadi berkat buat hamba. Kiranya juga mengingatkan, mengevaluasi Bapak Ibu. Roh Kudus bicara, Roh Kudus meneruskan kebenaran firman Tuhan ini kepada tiap-tiap Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini. Kalau ada di antara mereka yang ternyata menemukan hati mereka belum bertobat, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup mereka belum berbuah, Tuhan, hamba mau berdoa buat mereka semua yang sedang mendengar khotbah ini dari sini. Tuhan, jamah mereka, Tuhan, capek hati mereka. Jangan keraskan hati mereka. Kiranya semua mereka, ketika Roh Kudus bicara, mereka menemukan mereka belum bertobat, mereka belum mendapatkan keselamatan kekal. Mereka dengan segala kerendahan hati tunduk di bawah kaki Tuhan, membuka hati mereka dan mengundang Engkau untuk masuk dalam hati mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk menguraikan lebih jauh, lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tapi hamba tahu Engkau tidak terbatas. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Hamba mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lagi hari ini. Bukan hanya melalui firman Tuhan, tapi kita semua diberkati melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ada beberapa yang ulang tahun dalam minggu ini dan minggu depan, juga anniversary. Selamat ulang tahun untuk Sage Yang, anak dari Jenny Yang dan Dob, ya. Selamat ulang tahun Sage, Tuhan berkati. Tanggal 19 Juli. Selamat ulang tahun juga untuk Pak Ferry Pikauli dan Alicia Hanrati, tanggal 22 Juli. Tuhan berkati Pak Ferry, Tuhan berkati Alicia, dan happy anniversary untuk Joel dan Cencen, keluarga Medina. Tuhan berkati Joel dan Cencen, Tuhan berkati rumah tangga, keluarga kalian. Terus hidup berbuah menjadi berkat bagi sesama. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, saya terus ingatkan, mari sama-sama kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling terus berdoa supaya Tuhan melindungi, menjaga kita semua, jauhkan kita dari segala yang jahat, sakit, penyakit, khususnya di tengah situasi sekarang di mana virus dinyatakan masih juga menyebar di mana-mana, khususnya dengan varian yang baru, baik di Indonesia maupun kita juga di sini. Kita mohon Tuhan sendiri yang melindungi, menjaga kita dan keluarga kita. Baik Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.